Sejabodetabek sektor 2. Selamat datang kami ucapkan kepada hamba Tuhan, teman-teman yang berada di tempat ini, dan tidak kalah spesialnya juga bagi teman-teman pemuda-pemudi GPI Sejabodetabek sektor 2 yang ada di rumah, yang stay at home untuk melaksanakan ibadah kita bersama-sama pada saat ini. Sekalipun kita mengadakan ibadah secara virtual, tapi itu tidak mengurangi kehadiran Allah di tempat kita saat ini. Untuk boleh kita mengagungkan nama Tuhan, boleh kita meninggikan Tuhan oleh sebab Dia yang senantiasa setia menolong kita. Di awal ibadah ini kita mau angkat pujian bagi Tuhan yang mengatakan, Tuhan penolongku pada hari lalu. Tiba saatnya kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan bagi Tuhan yang mengatakan Roh Kudus hadir di sini. Kita mau mengundang kuasa Allah yang boleh bekerja di tengah-tengah ibadah kita saat ini, di tengah-tengah tempat kita saat ini. Ketika kita mau datang kepadanya, kita mau undang kuasa Allah yang bekerja atas kita. Kita angkat penyembahan bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang menawan dan suci. Bertahtalah ya Roh Kudus bagi setiap hati kami yang hadir pada saat ini kepadamu. Lihat hati kami yang boleh tertuju padamu. Berkuasalah Engkau. Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan.
nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang senantiasa kita rasakan. Kita mau angkat penyembahan kepada Tuhan yang mengatakan, satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan, satu-satunya yang kami percaya, sekalipun badai kami hadapi, sekalipun masa sulit kami hadapi saat ini, tetapi satu percaya, saat kami percaya kepadamu, ada Engkau yang menjadi penolong kami saat ini. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Hadir bagi setiap anak-anak Tuhan saat ini. Kami mau nyatakan, Kau satu-satu yang kami andalkan, yang sanggup menyembuhkan kami dan bahkan menyucikan setiap kami saat ini. Kita angkat sekali penyembahan ini. Waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Berharap pada
mengucap syukur kepadamu buat segala kasih kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Di masa muda kami ya Tuhan Yesus, kami tetap memiliki kerinduan Tuhan untuk datang kepada Engkau. Kami tetap memiliki Tuhan Yesus hati yang benar-benar rindu Tuhan menyembah Engkau ya Bapa. Pertemuan ibadah kami hari ini ya Tuhan, pemuda-pemudi sektor 2 ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus dengan keadaan dunia saat ini ya Bapa. Engkau tetap Tuhan Yesus ada Tuhan di hati kami ya Bapa. Engkau tetap ya Bapa adalah sesuatu yang kami rindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memimpin kami Tuhan Yesus. Akan menolong kami ya Bapa, akan membebaskan kami ya Tuhan dari segala ketakutan kami Tuhan Yesus untuk melakukan suatu hal ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan pada hari ini ya Bapa, walaupun jarak Tuhan Yesus memisahkan kami Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tetap ada Tuhan bagi kami yang merindukan Kau ya Bapa. Kami percaya itu Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah kami nih ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila kiranya Tuhan Yesus Engkau yang pimpin ya Bapa. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang boleh mengambil pelayanan hari ini Tuhan, Kau pimpin ya Bapa yang baik. Hadirat-Mu memenuhi hati mereka ya Bapa. Seluruhnya Tuhan biarlah dipersembahkan hanya Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Itu juga Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Perkataan firman-Mu yang boleh disampaikan Tuhan, menjadi benih yang hidup Tuhan di dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh Bapa bertumbuh berbuat Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi berkat ya Bapa yang dapat Engkau pakai Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau jamah hati kami Tuhan, seluruh kehidupan kami ya Bapa, melalui setiap apa yang boleh kami kerjakan, melalui setiap apa yang boleh kami persembahkan hari ini ya Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, termulialah Engkau ya Allah pada hari Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan sampai berakhirnya ibadah ini, dan terus-terus Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tiba saatnya kita mau naikkan sebuah pujian bagi Tuhan yang mengatakan keagungan Tuhan kita pada saat ini. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan yang mengatakan Dia Raja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah
Puji Tuhan. Biarlah setiap seruan kita, biarlah setiap tepuk tangan kita dan sorak-sorai kita saat ini boleh nama Tuhan yang ditinggikan. Tiba saatnya bagi kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hambanya yang Tuhan hadirkan di tempat ini, Bapak Pendeta Turnip yang dari sidang Taman Mini akan melayani kita pada malam hari ini. Kita mau undang kuasa Allah, dan di akhir pujian kami serahkan ke Bapak Pendeta sekaligus mengakhiri kita dalam doa penutupan kita pada malam hari ini. Kita mau angkat penyembahan yang mengatakan bagaikan bejana ya Tuhan. Kami mau siap dibentuk. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidup kami Tuhan, ada di tanganmu saat ini. Di tanganmu bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Katakan kami mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. dalam segenap jalanku, Memuliakan nama, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang maha kudus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kaum pemuda sektor 2 Jabodetabek melaksanakan ibadah live streaming untuk yang kedua kali. Tuhan memberkati kesempatan baik ini Bapa, dan juga teman-teman yang ada di rumah, yang menyaksikannya, yang ikut ibadah. Mereka bukan penonton Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang sederhana ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan dalam ibadah live streaming. Dan kepada
anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, kita bukan penonton, kita tidak sedang menonton, tapi kita sedang beribadah. Ya, hari ini saya diberi tema ketekunan dalam kesukaran, yang latar belakangnya sebagaimana yang kita lihat saat ini, pandemi yang berkepanjangan entah sampai kapan. Bahkan kita sekarang masuk kepada suatu tatanan kehidupan yang baru, new normal, gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu dikatakan ya ada mungkin anak-anak muda yang tergoncang imannya, ada anak-anak muda yang kebingungan dengan keadaan ini. Nah, itu sebabnya judul ini, firman Tuhan ini diambil ketekunan dalam kesukaran. Mari kita membuka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang kita lihat tentu menimbulkan tanda tanya, sampai kapan ini sekali lagi ya, sampai kapan? Perekonomian juga goncang, banyak yang di PHK. Kemarin ada jemaat kami, saya tanya gimana, kemarin dirumahkan, sekarang seperti apa, sudah dipanggil lagi kah? Enggak Pak, tanda tangan apa? Di PHK, oke lah, tapi dapatkan, adakan untuk sekedar modal, ya. Sekarang orang saudaraku yang dikasih Tuhan banyak improvisasi, termasuk anak muda, kalangan ibu, ya jualan online. Kalau dulu Facebooknya isinya firman Tuhan, sekarang dagangan. Ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Cuman sekarang kan juga daya beli kan menurun, masalahnya di situ, ya daya beli menurun. Bahkan ada tetangga kami dapatkan bantuan-bantuan, bansos kan banyak. Jadi mereka butuh duit, jadi bansosnya juga mau dijual. Berasnya mau dijual. Ya. Bantuan-bantuan ini karena mereka butuh duit. Banyak sudah beras di rumah. Karena ini sudah masuk tahap keempat bansosnya. Tidak terkecuali bagi kita anak-anak muda. Ya. Anak sekolah, dulu ke sekolah itu dilarang bawa gadget. Sekarang sekolah harus pakai gadget. Kalau nggak ada gadget nggak bisa sekolah. Dulu nggak boleh dibawa ke sekolah. Sekarang dianjurkan pakai gadget. Karena di situ semua mata pelajaran. Wajah gurunya tampil di situ. Kemarin saya lihat di televisi salah satu daerah, ya mereka harus naik ke atas gunung untuk mendapatkan sinyal. Rame-rame naik ke gunung, disitulah mereka dapat sinyal untuk bisa belajar. Aduh susahnya yang ada di desa, di daerah-daerah terpencil. Apakah mungkin logika kita berpikir, masa iya sih ke daerah terpencil sana virus corona juga ada, COVID-19 nyampe juga ke gunung sana. Karena ini peraturan protokol, ya sudah diikuti. Yang gak punya handphone, mau gak mau harus dibeli. Ada yang patungan. Masih enak saudara-saudara yang ada di kota ini. Sekarang manusia dikandangkan oleh keadaan ini. Dan memang akan menimbulkan suatu kondisi tidak nyaman, mungkin ada yang stres, ada yang frustasi, kalangan muda. Ternyata kita juga butuh bersosialisasi tidak hanya lewat gadget kita ini. Kita juga butuh berinteraksi, apalagi orang-orang percaya seperti kita. Kalau ketemu salaman, orang Pentakosta itu bisa salaman 3-4 kali, satu ketemu salaman lagi. Tadi udah salaman, ketemu salaman lagi.
Sekarang udah nggak boleh salaman. Kalaupun salaman harus siap-siap pakai hand sanitizer setelah selesai cuci. Sekarang kalau kita nggak salaman sudah nggak ada rasa curiga dan sebagainya. Kalau dulu kita nggak salam, wah ini benci kali sama gua, nggak disalam. Sekarang nggak. Tatanan kita berubah. Pola hidup kita bermasyarakat juga berubah. Dan bahkan saudaraku yang paling prinsip, pola kita beribadah, tata cara kita beribadah juga dirubah. Yang dulu kalau kita nggak kumpul, kalau di rumah, kita kan sering, masa ibadah dari rumah. Nah sekarang kita ibadah di rumah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Latar belakang yang diajukan pemuda, seiring dengan kondisi ini, mau nggak mau memang menimbulkan kondisi kehidupan anak-anak muda ini mungkin ya ada yang mundur dari pelayanan, ada yang bingung. Apalagi kami orang tua memikirkan anak-anak. Pusing kita berpikir akan seperti apa. Ya anak-anak muda wajar juga, boleh. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini dikatakan kamu memerlukan ketekunan. Ketika kita bicara tentang ketekunan, berarti itu bicara tentang kesukaran. Ketekunan dalam bahasa Yunaninya ini hipomeno. Ya, hipomeno itu artinya tetap tinggal di bawah. Atau diterjemahkan sebagai masih tinggal. Ketika Yesus ada di Yerusalem waktu umur 12 tahun, orang tuanya sudah pulang, Yesus masih tinggal di Bait Allah. Nah, itu hipomeno. Atau tetap tinggal di Kisah Rasul pasal 17 ayat 14, coba dibuka. Kisah Rasul 17 ayat 14. Nah, tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal. Itu hipomeno, tinggal. Ya, makna lain dari hipomeno ini, ya, ketekunan ini adalah bertahan dan tetap teguh. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Lalu kata raja itu, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi ketekunan itu bicara dengan tetap tinggal, bertahan. Itu kata kerja. Kalau hipomeno itu dalam bentuk kata bendanya adalah keberanian atau keteguhan hati. Atau ketekunan yang disertai dengan kualitas kesabaran dan tidak hilang harapan. Ya, tidak hilang harapan. Bertahan, keberanian, keteguhan disertai dengan kualitas kesabaran dan tidak kehilangan pengharapan. Kita lihat dulu Roma 5 ayat 1. Roma 5, ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kalau kita berbicara tentang ketekunan berarti bicara tentang kesukaran. Maka ketekunan itu adalah kemampuan melewati kesukaran atau penderitaan sambil tetap memiliki kekuatan positif dalam mengatasi keputusasaan. Tadi Roma 5 ayat 4 dan 5 itu dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan
pengharapan. Maka di dalam Ibrani tadi dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita punya pengharapan akan janji Allah. Tapi ini kita tidak akan dapatkan kalau kita enggak tekun. Maka sekali lagi ketekunan itu berbicara melewati tahapan-tahapan kesukaran. Ya. Apa yang kita hadapi sekarang ini, mari kita syukuri kepada Tuhan. Karena di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Dia, tapi juga menderita. Jadi penderitaan itu suatu karunia, lo aneh. Orang di dunia mana ada yang mau menderita? Coba buka Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketekunan berbicara, kita masuk ke dalam penderitaan, dan kita tetap tinggal di sana, kita bertahan di sana, kita memiliki kualitas di sana. Kita tidak mundur. Dan kita bisa melewatinya. Seorang anak sebelum dia berjalan, dia membutuhkan paling tidak 240 lebih jatuh. Anak kecil, setiap kita ketika kita masih kecil belajar berjalan. Pasti terjengkang, terjerembab. Tapi kalau itu tidak dilewati, maka anak tidak akan bisa jalan. Demikian juga kita. Ketika kita bicara mengenai kesulitan, maka mengapa dia menjadi satu karunia di dalam kehidupan orang percaya, penderitaan ini? Karena dia akan melahirkan ketekunan. Dan selanjutnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita sedang membangun suatu bangunan yang kokoh, yang kalau dihempas oleh badai, dia kokoh. Yesus sudah memberikan contoh. 2 orang yang sedang membangun. Ayo coba kita buka Lukas pasal yang ke-6. Lukas 6 ayat 46. Saya baca. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku, ini bukan tentang cuaca, ini tentang bangunan. Cuaca datang, kesukaran datang untuk mengecek dan menguji bangunan ini. Kedua, saudaraku, kalau di Matius pasal yang ke-7 beda. Ini lebih jelas. Ternyata jangan kita membayangkan mendirikan rumah itu pondasinya enggak, pondasi seperti yang kita bangun sekarang enggak. Kalau zaman dulu mendirikan bangunan itu, batu itu yang dicari. Bukan semen seperti sekarang ditaruh, atau batu kali ditaruh, atau pondasi cakar ayam. Enggak ada itu dulu.
Jadi seseorang kalau mendirikan bangunan di atas batu, dia harus cari batunya di mana? Di bawah tanah. Itu makanya dikatakan orang itu menggali dalam-dalam. Dia lihat tanah atau ada pasir. Dia mau bangun satu bangunan, rumah. Dia harus gali dulu sampai ketemu batu. Kalau sudah ketemu batu, baru dia bangun di situ. Kalau tidak ada batu, dia akan pindah cari lagi sampai ketemu batu. Ah, ini kan proses. Ini kan butuh ketekunan menemukan batu. Sementara orang bodoh yang satu lagi, dia taruh aja di atas pasir bangunannya. Megah, indah. Mungkin dia sudah ongkang-ongkang kaki seperti guru sekolah minggu kalau ngajarin anak sekolah minggu. Dia sudah lipat-lipat tangan, sudah bersiul-siul. Itu setengah sebelah. Kagak selesai-selesai. Lah gue udah menikmati bangunan. Sudah punya rumah yang megah. Lah dia masih menggali. Tapi akan ada masanya. Kelelahannya itu akan terbayar. Datanglah angin, datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah badai. Hanyut sementara dia tetap tinggal. Ah, ini bicara ketekunan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya badai yang mengungkapkan betapa kokohnya bangunan itu. Sekali lagi, hanya badai yang bisa menunjukkan betapa kokohnya bangunan itu. Kalau tidak ada badai, maka tidak terlihat mana yang kokoh dan mana yang enggak kokoh. Itu pria yang membangun, menggali dalam-dalam itu kan investasi waktu, investasi tenaga. Ada banyak hal diinvestasikan dia untuk bangunan ini. Tapi dia tahu akan ada badai. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang terkasih, ketika Tuhan izinkan goncangan ini datang, mari tekun dan lihat betapa kokohnya bangunan yang sedang saudara bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu dasarnya Kristus Yesus. Semua mengalami kesulitan. Orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, semua mengalami kesulitan yang sama. Semua punya musuh yang sama tak terlihat. Tapi apakah kemudian ini yang mengintimidasi kehidupan kita? Apakah keadaan ini membuat akhirnya kita menjadi takut? Boleh-boleh saja tatanan hidup kita mulai berubah. Yang istilah sekarang disebut dengan new normal. Tapi kan perkara iman adalah perkara bagaimana kita dengan Tuhan. Dulu orang datang beribadah ramai-ramai di dalam satu ruangan yang megah dengan kerlap-kerlip lampu yang luar biasa, ya. Ada lighting yang hebat, ada musik yang luar biasa, ada singers yang bagus, ada worship leadernya yang bagus, ya, ada ruangan yang full AC, tempat duduk yang nyaman. Dikemas sedemikian rupa, hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Nah sekarang duduk di rumah pakai celana pendek. Sekarang saudara diuji bagaimana ketekunan saudara beribadah. Manakala hanya saudara di rumah, di tempat kos. Dulu kan kadang-kadang orang kan termotivasi atau datang ke tempat ibadah, lihat-lihat ada teman. Datang ibadah di sana, rame, musiknya bagus, nanti ketemu kenalan-kenalan. Nah sekarang cuma di rumah, manakala keputusan itu hanya saudara yang bisa memutuskan, tanpa ada intervensi teman, tanpa ada gesekan-gesekan atau bisikan teman. Kan kadang-kadang orang diajak, ayo bang kita ibadah di sana, ayo dek kita ibadah, ayo. Sekarang cuma saudara di rumah. Di rumah kos atau di kontrakan. Masihkah kau mau beribadah? Masihkah kita mau menekuni apa yang menjadi dasar iman kita? Nah ini kan sisi positif yang mesti kita ambil dari kondisi yang ada sekarang. Bagaimana kita kemudian melatih diri kita untuk tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Membangun di atas batu karang yang teguh. Berbicara mengenai ketekunan. Sementara orang yang satu lagi membangun di atas pasir. Pasir itu bicara apa? Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Coba ganti dulu dek, apa namanya, wallpapernya, jadi agak terlalu terang, tak terbaca wallpapernya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan tak tentu ternyata ya. Itu pasir itu, gampang itu raib, gampang itu tertiup. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami goncangan-goncangan ekonomi, ada orang yang dipotong gajinya, ada orang yang di PHK. Nah, ini kan bicara mengenai apa yang harus kita dapatkan sehari-hari. Percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita meletakkan dasar iman kita, dasar kehidupan kita kepada Kristus, saya percaya kita semua akan bisa keluar dari pergumulan ini. Apa itu pasir? Uang itu bisa bicara tentang pasir. Kecantikan itu pasir. Orang yang mendasarkan perjalanan hidupnya berdasarkan kecantikannya, kemuliaannya itu pasir karena akan menjadi tua dan kusut. Uang, saudara pernah dengar di Nigeria atau di mana itu? Di daerah Afrika itu, duit itu digerobak-gerobak. Duit itu dijual di pinggir jalan bertumpuk-tumpuk. Tahu ya? Pernah lihat itu? Duit itu dijual di pinggir jalan bertumpuk-tumpuk. Gak laku. Kenapa? Karena pemerintah mencetak uang banyak. Pasar saham anjlok. Reputasi. Sekarang banyak orang membangun reputasinya dengan media sosial. Tapi sebentar lagi rontok. Dengan media sosial yang sama. Karena banyak hujatan macam-macam lah. Orang sering menampilkan dirinya berbeda di rumah dengan di medsos. Ya kan, karena medsos itu hanya sebesar layar telapak tangan kita lihat. Seperti saya pernah cerita di Taman Mini, apel kita gigit sebelah udah busuk, sebelahnya lagi bagus. Nah, itu yang kita tampilkan di medsos. Tapi orang nggak tahu bahwa di balik apel yang kelihatan bagus ini ada sisi yang sangat busuk. Kan tinggal potret aja. Apalagi sekarang yang jelek bisa cantik hanya dengan alat ini. Kemarin ada challenge itu ya. Istri bikin saya pakai bewok lebih muda. Orang kaget. Dikasih rambut panjang, kayak rocker. Jadi ya main-main. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, reputasi akan lenyap. Popularitas akan berubah. Orang yang tadinya diagung-agungkan sekarang dihujat. Jadi saudaraku ini orang yang membangun di atas pasir. Yang membangun di atas batu adalah orang-orang yang mengerti bagaimana mereka menggunakan seluruh kemampuannya tekun. Jadi ketekunan saudaraku yang dikasih Tuhan berbicara mengenai adanya kesulitan. Sudah jelas. Dan bagaimana kita menyikapi perjalanan hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda yang terkasih, mungkin saudara mengalami pergumulan. Mungkin agak gamang, bimbang, ada yang ragu-ragu, lalu mungkin imannya mulai diadili. Ya? Imannya mulai diadili. Oleh apa? Oleh situasi yang ada.
Ketika saudara mengalami permasalahan yang hebat, tidak ada duit. Padahal sekarang kan pulsa perlu juga. Yang sekolah, yang kuliah di rumah, anak saya juga sudah mulai bosan. Ada anak perempuan saya itu sekarang tambah, wah fitness terus dia. Kan tetangga bilang, kurus amat si Olivia. Kata. Di kamar terus, nggak keluar-keluar. Saya bilang, keluar kau Inang, biar agak terbakar matahari kulitmu. Biar nggak kelihatan pucat. Ah bapak ini, kan gitu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ada musimnya, ada masanya. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dari segala musim. Musim apa di dalam kehidupan saudara? Setiap musim memiliki perbedaan, memiliki karakter masing-masing. Perkara-perkara yang berbeda terjadi pada musim-musim yang berbeda. Sekarang kita menghadapi kondisi yang seperti ini, dulu nggak pernah terbayangkan ini. Ketika pertama kali terjadi di Wuhan, lalu ada kejadian 3 orang di Indonesia sudah begitu goncang. Nah sekarang sudah 90.000 Nampaknya kita sekarang sudah mulai terbiasa. Tapi dengan tetap menjaga kesehatan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Indonesia cuma kenal 2 musim. Ya, sekali lagi untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Indonesia ada kenal 2 musim, kemarau dan penghujan. Tapi kalau di Eropa ada 4. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi perkara yang berbeda bisa terjadi pada musim-musim yang berbeda. Setiap musim punya karakternya masing-masing. Musim dingin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita berbicara musim dingin di dalam Tuhan, ini bicara mengenai musim persiapan. Ini bicara mengenai masa-masa pewahyuan. Ini bicara mengenai masa-masa kita diarahkan. Ini bicara mengenai masa-masa akar itu bertumbuh. Ada orang saudaraku yang dikasih Tuhan selesai dengan masa ini. Mereka tidak lanjut saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka tidak tekuni kehidupan kerohaniannya, perjalanan imannya. Setelah musim semi, setelah musim dingin apa saudara? Ada musim semi. Musim semi adalah waktu untuk menanam. Musim semi adalah waktu untuk mencangkul. Musim semi bicara mengenai memupuk. Musim semi bicara mengenai kerja keras. Musim semi di dalam Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, belum ada tuaian. Seorang petani harus tekun di sana. Pertama tadi musim dingin ada pewahyuan, ada persiapan. Ada masa-masa pengarahan. Ada masa-masa direncanakan. Lalu masuk pada musim semi. Menanam, mencangkul, memupuk, kerja keras. Di situ belum ada tuaian. Banyak orang saudaraku yang dikasih Tuhan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sabar. Tidak menekuni perjalanan kehidupannya. Dia menyerah. Yang ketiga saudaraku musim panas. Musim panas adalah waktu untuk pertumbuhan besar. Di situ sudah ada tuaian tapi sedikit. Mulai saudara berkembang. Mulai kita saudaraku yang dikasih Tuhan mengalami pertumbuhan. Yang terakhir adalah musim gugur. Itulah yang disebut dengan musim penuaian. Di Eropa saudaraku buah-buahan dituai, dipetik pada musim-musim gugur.
Tapi banyak orang tidak sampai kepada musim ini. Banyak orang berhenti di tengah jalan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada musimnya. Lah kalau kita menghadapi apa yang kita hadapi sekarang pada generasi ini, dulu juga sudah ada. Kalau kita membaca sejarah gereja, sejarah orang-orang percaya, sejarah-sejarah pandemi, dulu juga ada saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana keterlibatan orang-orang Kristen, orang-orang percaya menghadapi pandemi yang seperti ini. Nah sekarang saudaraku muncul dengan wajah yang berbeda. Yang merombak tata cara kita bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menyerah ya. Pesan saya kepada anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan. Sulit betul sulit. Tapi sekali lagi, inilah masanya bagaimana kita bangkit, bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, ketekunan itu bicara mengenai kesulitan. Orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau berhasil, orang-orang mau tegak, maka izinkan badai ini menerpa kehidupan saudara. Biarkan hujan dan banjir ini melanda bangunan yang saudara sedang bangun. Agar teruji. Dan memang akan ada yang berguguran. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk karunia penderitaan, Filipi 1 ayat 29. Tuhan karuniakan keselamatan. Tapi selain itu ada juga penderitaan. Bagaikan dua sisi mata uang, dia akan muncul. Kita jangan mau yang enak-enak terus. Tapi biarkan dia muncul saudaraku. Kesulitan ini untuk makin kita tekun, semakin kita dewasa. Dan kita terbiasa dengan makanan-makanan keras. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Musim yang kita hadapi sekarang, mari kita hadapi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan menyerah. Saudara-saudara, ada satu pepatah berkata, jika Anda memetik bunganya, Anda harus puas tanpa memperoleh buahnya. Sekali lagi ya, kalau mau petik bunganya, wah aku mau sampai sini aja deh, gak mau bunganya saja, indah sekali. Maka siap-siap tidak memperoleh buah. Iya dong, karena dari bunga itu kan nanti akan berubah menjadi buah. Maksud saya di sini saudaraku, lanjutkan sampai ke tahap dia berbuah. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan merasa sudah cukup, sudah selesai. Lanjutkan terus, kenapa? Karena kita mau mencari buah. Karena itu anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Anda adalah dikatakan sebagai bunga-bunga gereja. Kenapa? Semarak, energik, vitalitas tinggi. Marilah jadikan gereja bersukacita, bersemarak oleh karena kehadiran saudara sekalian. Jangan menyerah, jangan mundur. Apa jadinya generasi yang akan datang? Kalau anak-anak muda sekarang ini mundur dari Tuhan. Karena pandemi ini, karena COVID-19 ini, ada satu generasi untuk nanti yang hilang. Kenapa? Karena imannya rontok. Karena bangunan yang dia bangun gugur semua, hanyut dibawa oleh badai ini. Saatnya bagi kita untuk menekuni iman kita. Saatnya bagi kita untuk menunjukkan, saya tidak akan mundur. Justru dengan badai ini saya semakin kokoh. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita. Kuatlah di dalam Tuhan anak-anak muda, jangan mundur, terus melayani. Di masa-masa muda saudara, dipakai oleh Tuhan. Masa muda adalah masa yang paling indah. Karena setelah nanti berkeluarga tidak ada lagi kesempatan seperti ini. Ini hanya tinggal sejarah dan tinggal suatu kerinduan. Saya juga punya kerinduan kalau bisa kembali kepada saya muda. Tapi kalau dengar istri kan marah juga nanti, Pak ini. Ya, lanjutkan kehidupanmu. Tanamlah sesuatu yang baik di masa-masa muda ini. Nikmati masa ini, jangan sia-siakan detik demi detik masa ini. Pergunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Tekuni,
setiap kesukaran ini lewati, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesukaran ini. Terima kasih untuk kesulitan ini. Karena aku tahu Engkau ada bersama aku. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyelesaikan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tangan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Sekali lagi, bila Kau izinkan, bila amin Tuhan, bila nanti telah tiba waktu, oh, percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, yang terbaik. Tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Haleluya Yesus Juru Selamat kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Allah yang telah memberkati kami, menyertai kehidupan kami, menjadikan kami begitu indah. Terima kasih buat karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sebab Engkau menopang kami dari hari ke hari. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa memimpin kami. Bahkan hingga pada hari ini kami bisa merasakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami bisa melewati hari-hari ini. Sekalipun hari yang kami hadapi adalah hari-hari yang sangat sulit ya Tuhan. Namun dalam semua ini Engkau Tuhan memberkati kami. Mengajarkan kami untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Sebab dengan bertekun kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Membangun bangunan yang begitu kokoh ya Tuhan. Yaitu kehidupan kerohanian yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Berakar kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan menghasilkan buah pada waktunya nanti Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Bahwa pengharapan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan,
Dalam ketekunan ini Bapa, maka kami akan tahan uji. Dan tahan uji ini Tuhan Bapa dalam surga akan memberikan kepada kami pengharapan itu Tuhan. Kami akan melihat bahwa Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak muda ini Tuhan. Sidang jemaatmu yang ada di sektor 2 ini, kaum muda sektor 2 Jabodetabek ini ya Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Berkati dimanapun berada, yang di rumah, yang di tempat ini Tuhan, Kau memberkati. Kalau saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan Tuhan, Kau jamah hidup mereka, kuatkan mereka di dalam Engkau. Motivasi mereka dengan firman-Mu, Roh Kudus-Mu mendampingi mereka ya Tuhan, menghibur dan menguatkan mereka. Hikmat yang dari Allah kiranya Bapa di surga menemani mereka, sehingga mereka tidak ada yang berputus asa. Kalau saat ini ada yang kehilangan pekerjaan, kami percaya Tuhan akan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Kalau saat ini ada di antara mereka Tuhan yang mungkin mengalami sakit, Kau jamah mereka ya Bapa di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Yang sedang mengikuti perkuliahan dari rumah ya Tuhan, berkati mereka sehingga mereka juga bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Anak-anak sekolah Engkau memberkati dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak lalai Bapa di surga. Secara khusus ibadah-ibadah mereka jangan mereka tinggalkan Tuhan, sekalipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing lewat live streaming. Kau memberkati Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Allah yang Maha Besar. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang sudah mempersiapkan ini Tuhan. Badan pengurus harian pemuda sektor 2 Jabodetabek ini, berkati mereka di dalam kasih. Pelayan musik berkati Tuhan, singers Kau memberkati, melayani multimedia berkati Tuhan. Dan juga operator untuk YouTube Kau memberkati ya Tuhan Bapa. Kameramen berkati, dan juga di sound system Kau memberkati Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan yang melayani konsumsi Kau memberkati pada hari dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang Maha Baik, Kau akan memberkati berlimpah-limpah oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini Tuhan tetap mengupayakan untuk meredam penyebaran COVID-19 ini. Kau memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, Kau berkati Tuhan. Dan juga gugus tugas yang dipercayakan untuk menangani pandemi ini, berkati Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk tim medis ya Tuhan yang berada di garis terdepan memerangi virus ini. Berkatilah mereka, lindungilah mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap sehat dan kuat oleh pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan tim ahli yang ada di laboratorium yang sedang dikejar oleh waktu ya Tuhan untuk menemukan vaksin, menguji coba vaksin ataupun obat untuk virus ini. Tuhan berkati sehingga mereka bisa selesaikan dengan baik oleh anugerah-Mu. Berkati para korban yang di rumah sakit ya Tuhan, dan juga berkati keluarga korban yang ditinggalkan Tuhan. Kau hibur mereka di dalam kasih-Mu. Demikian juga hamba-hamba-Mu dan umat-Mu dimanapun berada. Berkatilah ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami supaya kami tekun dalam penderitaan ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di sidang Cilitan, hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gultom, dan juga hamba-hamba Tuhan yang memberikan izin tempat ini kami beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang memberkati kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari saudara-saudara kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Allah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Langsung saya serahkan kepada pengurus.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa bagi kita saat ini. Kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita saat ini, untuk memotivasi kita untuk tetap tekun di dalam iman kita kepada Yesus. Kita akan menjalankan persembahan pada saat ini, dan untuk teman-teman yang ada di rumah yang untuk rindu memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening bendahara tertera di dalam layar kaca teman-teman yang ada di tempat masing-masing saat ini. Dan untuk pengumuman dari BPH mungkin akan diinfokan melalui media sosial dari GPI, Pemuda-Pemudi GPI Sektor 2 Sejabodetabek. Demikian ibadah kita saat ini, kita boleh bertemu di ibadah selanjutnya dengan penuh sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita mau angkat pujian bagi Tuhan yang mengatakan, terpujilah namamu Tuhan.